Halo, saya Caleb. Di video ini, saya akan menunjukkan cara mengatur Supabase di VPS Hostinger secara bertahap. Pertama, atur VPS di panel kontrol dengan template pemula. Lalu deploy Supabase, simpan kunci akses untuk hubungkan aplikasi, konfigurasi Edge Functions, dan amankan dashboard di subdomain. Hasilnya, setup Supabase Anda siap terhubung ke tools seperti Lovable, Base4.5, atau apapun yang Anda bangun. Klik tautan di layar atau di deskripsi video untuk mulai. Tautan tersebut akan membawa Anda ke halaman yang tepat untuk setup dan memberi Anda diskon tambahan 10% untuk paket VPS Anda. Dan setelah Anda mengunjungi tautan itu, Anda akan dibawa ke halaman ini. Silakan klik pada Claim Deal. Turoki menggulirkan Anda ke bawah ke pilihan paket di sini. Untuk Supabase, saya sarankan memilih paket KVM2. Paket ini memberi Anda 2 vCPU, RAM 8GB, 100GB NVMe, dan bandwidth 8TB. Jika butuh penyesuaian sumber daya, Anda bisa mengubah paket kapan saja. Di sini, saya pilih KVM2, lalu klik Choose Plan. Mulailah dengan memilih periode penagihan Anda. Secara default, ini akan diatur ke 24 bulan. Namun, Anda juga bisa mengubahnya ke paket 12 bulan atau 1 bulan. Saya tidak menyarankan memilih paket 1 bulan karena nantinya akan jauh lebih mahal. Untuk tetap mendapatkan banyak penghematan dan berada di tengah-tengah, saya akan memilih paket 12 bulan. Anda bisa memilih apakah ingin mengaktifkan pencadangan otomatis harian, dan di bawahnya, Anda bisa memilih lokasi server Anda. Pilih saja yang paling dekat dengan Anda. Setelah Tuniardier, pilih sistem operasi Anda. Klik pada OS with Panel, lalu klik pada Coolify. Coolify akan menjadi panel control yang kita gunakan untuk melakukan deploy Supabase, dan ini akan dibangun di atas Ubuntu, yang merupakan sistem operasi kita. Saya akan mengonfirmasi bahwa kita ingin menggunakan template ini, lalu saya akan menggulir kembali ke atas di sini. Dan seperti yang Anda lihat, kupon kita di sini sudah diterapkan untuk memberikan tambahan diskon 10%. Pastikan Anda tidak lupa menggunakan tautan pertama di deskripsi video untuk secara otomatis mendapatkan diskon ini. Pada editor, klik lanjutkan, lalu ada hitku the berat akun Hostinger. Setelah Anda membuat akun Hostinger dan menyelesaikan proses checkout, saya akan menemui Anda di langkah berikutnya. Ketika Anda sudah di sini, silakan klik mulai. Dari sini Anda punya opsi untuk menambahkan kunci SSH atau membuat kata sandi root. Untuk sekarang kita akan memilih opsi ini. Klik pada Generate, lalu Anda ingin menyalin kata sandi ini di sini dan simpan di tempat yang aman. Anda akan menggunakan kata sandi ini untuk masuk ke VPS Anda, jadi pastikan untuk menyimpannya dengan aman dan jangan membagikannya kepada siapapun. Dari sini, gulir ke bawah dan klik berikutnya. Anda bisa memilih apakah ingin menginstal pemindai malware gratis. Setiap kali saya menyiapkan VPS untuk pertama kali, saya biasanya membiarkan opsi ini tetap mati. Jadi untuk sekarang saya akan klik selesaikan pengaturan. Dan sekarang Hostinger akan menyiapkan VPS Anda. Ini bisa memakan waktu beberapa menit, jadi saya akan percepat ke saat prosesnya selesai. Baik, sekarang VPS Anda sudah siap digunakan. Dari sini klik pada Kelola VPS. Dan yang ada di sini adalah dashboard VPS Anda. Jika Anda ingin menyesuaikan pengaturan, sistem operasi dan panel kontrol, mengatur cadangan dan pemantauan, menyesuaikan pengaturan keamanan, atau mengonfigurasi domain, semuanya bisa Anda lakukan di sini. Dan di layar ini Anda juga akan menemukan alamat IP VPS Anda. Ini akan penting karena kita akan membutuhkannya nanti. Jadi silakan salin alamat ini dan simpan di tempat yang aman juga. Setelah Anda menyimpannya, pergi ke kanan atas dan klik pada Kelola Panel. Dan sekarang kita perlu membuat pengguna root untuk Coolify. Coolify ini adalah panel control yang akan kita gunakan untuk menyebarkan Supabase. Jadi silakan isi informasi di sini. Setelah selesai, gulir ke bawah dan klik buat akun. Kemudian klik ayo mulai. Untuk memilih jenis server yang kami sediakan, silakan klik pada ikon mesin ini. Lalu lanjutkan dengan mengklik tombol bertuliskan buat proyek pertama saya sekarang juga. Jadi server dan proyek pertama sudah siap dan Docker sudah aktif. Sekarang scroll ke bawah lalu klik deploy resource pertama Anda. Dari sini, klik terima dan tutup, lalu kita akan keluar dari sini. Jadi selama proses onboarding tadi, kita sebenarnya sudah membuat proyek pertama kita. Jika Anda ingin kembali ke proyek Anda, pergi ke sebelah kiri dan klik project, lalu Anda akan melihat proyek pertama saya. Dari sini klik tambah resource, dan Anda akan dibawa kembali ke halaman ini. Sekarang di bagian atas sini, mari kita cari Supabase, dan Anda akan melihatnya muncul di bawah sini.
Silakan klik pada itu. Lalu Anda akan melihat banyak informasi yang dihasilkan secara otomatis muncul di sini, seperti nama pengguna dan kata sandi dashboard Supabase Anda. Dan kemudian di bawahnya, Anda akan melihat semua layanan berbeda yang akan diinstal. Untuk sekarang, saya akan kembali ke bagian atas dan membiarkan informasi ini apa adanya dulu. Kita selalu bisa menyesuaikan semuanya nanti jika kita mau. Untuk sekarang, mari kita lanjutkan dan deploy Supabase. Pergi ke kanan atas di sini dan klik deploy. Sekarang Qlify mulai mendeploy Supabase. Ini butuh beberapa menit, jadi saya percepat videonya. Oke, setelah itu kontainer sudah berjalan dan sehat. Setelah selesai, klik tanda X di kanan atas. Dan tepat di sini, di bagian atas, Anda seharusnya melihat bahwa statusnya tertulis Running Healthy. Lalu jika saya scroll ke bawah di halaman ini, Anda akan melihat semua layanan juga tercantum sebagai berjalan dan sehat. Dari sini mari kita scroll kembali ke atas dan kita ingin masuk ke variabel lingkungan kita. Klik di sini, dan di layar ini, kita akan menyalin dan menyimpan 3 variabel lingkungan yang berbeda. Kita akan melakukan ini agar nanti Anda bisa mulai menghubungkan aplikasi-aplikasi. Yang pertama yang kita cari di sini adalah Supabase URL kita yang terdaftar sebagai service URL Supabase Kong. Silakan klik tombol bergambar mata di sini, lalu saya akan menyalin ini dan menyimpannya di tempat yang aman. Perlu diingat bahwa ini adalah URL default dari Qlify. Nantinya kita akan di-enter subdomain khusus dengan sertifikat keamanan di video ini, dan jika Anda melakukannya, Anda akan menggunakan subdomain baru Anda sebagai URL utama Supabase Anda ke depannya. Bagaimanapun juga, di sini pada variabel lingkungan, Anda selalu dapat menemukan URL Anda yang saat ini digunakan. Selanjutnya, kita akan menggulir ke bawah di sini, lalu kita akan mencari service Supabase Anon Key. Silakan klik ikon mata, lalu salin ini, simpan juga, dan tepat di bawahnya, Anda akan menemukan Supabase Service Key. Sekali lagi, klik ikon mata itu, salin, dan simpan juga. Oke, setelah itu selesai, sekarang Anda sudah menyalin dan menyimpan 3 variabel lingkungan yang Anda butuhkan untuk menghubungkan aplikasi. Dan jika Anda perlu memperbarui atau mengganti variabel lingkungan Anda bisa melakukannya di tab ini. Dari sini, klik ke bagian General. Sekarang kita perlu menyalin username dan password dashboard kita. Perlu diingat bahwa Anda bisa mengubah ini jika mau, tapi dalam kasus saya akan membiarkannya tetap default untuk saat ini. Lalu saya akan menyalin password saya dan menyimpannya juga. Dan kemudian dari sini, untuk membuka dashboard Supabase Anda, pergi ke bagian atas, arahkan kursor ke links, dan klik tautan ini di sini. Mulailah dengan menempelkan username Anda, lalu password Anda juga. Klik masuk, lalu Anda akan dibawa ke dashboard Supabase Anda. Di sisi kiri, Anda akan menemukan navigasi Anda. Dan hal pertama yang ingin saya bicarakan di sini adalah fungsi tepi. Dengan Supabase, fungsi Edge digunakan untuk menjalankan sebagian kecil kode sisi server sesuai permintaan, seperti menangani webhook, memanggil API eksternal, atau melakukan apapun yang tidak ingin Anda expose di sisi front-end Anda. Dan setiap kali Anda melakukan self-hosting Supabase, pengaturan fungsi Edge dilakukan dengan cara yang sedikit berbeda. Jadi untuk mempelajari lebih lanjut, mari kita klik pada fungsi Edge. Lalu gulir ke bawah halaman hingga Anda menemukan bagian yang bertuliskan Self-Hosting Edge Functions. Karena kita melakukan self-hosting Supabase, perbedaan utamanya di sini adalah fungsi Edge tidak dikelola secara otomatis seperti pada Supabase Cloud. Jadi untuk mempelajari lebih lanjut tentang self-hosting fungsi Edge, klik pada Docs, lalu gulir ke bawah ke bagian konfigurasi Docker. Jika Anda ingin mengatur fungsi Edge menggunakan Docker, Anda tinggal menyalin kode yang ada di sini. Lalu saya akan kembali ke Qlify, klik pada Project. Saya akan klik pada project saya, lalu klik baru. Dan di sini, Anda bisa membuat image Docker untuk mengatur fungsi Edge di dalam proyek Anda. Dan jika Anda membutuhkan bantuan lebih lanjut tentang ini, cukup lihat dokumen self-hosting Supabase di sini. Saya akan pastikan untuk meninggalkan tautan ke ini di deskripsi. Selanjutnya, mari kita bahas tentang menghubungkan aplikasi. Mari kita kembali ke dashboard Supabase kita dan klik Connect. Halaman Connect ini pada dasarnya adalah pusat copy dan paste Anda. Di sini akan ditampilkan detail koneksi database Anda dalam berbagai format, ditambah contoh untuk framework umum lainnya. Anda bisa dengan mudah mengganti tipe, sumber, dan metode tergantung pada apa yang ingin Anda hubungkan. Sekarang, untuk aplikasi seperti Lovable atau Base 44, biasanya Anda hanya perlu menempelkan URL Supabase dan kunci yang sudah kita simpan sebelumnya ke dalam aplikasi-aplikasi tersebut. Sekarang mari kita tutup saja bagian ini. Baik, jadi saat ini dashboard Supabase saya sudah berjalan.
Tapi kalau Anda lihat di sini, statusnya tertulis tidak aman. Itu sepenuhnya normal pada tahap ini karena kita hanya mengaksesnya melalui URL dasar. Jadi sekarang, mari kita amankan ini di subdomain custom. Kondisi dashboard ini akan terasa seperti dashboard sungguhan yang bisa Anda percaya dan gunakan dalam jangka panjang. Saya akan mulai dengan kembali ke Hostinger. Agar semuanya tetap terorganisir, saya akan menghubungkan sebuah domain melalui Hostinger. Dan karena saya memilih paket 12 bulan, saya sebenarnya mendapatkan domain gratis yang bisa saya gunakan untuk pengaturan ini. Jadi di sini di Hostinger saya akan klik pada domain, lalu domain portfolio. Dan di sini Anda akan melihat ada tulisan claim domain gratis Anda. Jadi saya akan klik claim domain. Di sini Anda bisa menggantinya dari tag menjadi .cloud jika Anda mau. Ini adalah dua ekstensi yang sudah termasuk dalam paket VPS. Tapi jika Anda ingin menggunakan .com atau ekstensi lain, Anda benar-benar bisa. Anda hanya perlu membelinya dan menghubungkannya menggunakan langkah-langkah yang akan saya tunjukkan. Jadi saya akan mengganti milik saya ke .cloud. Lalu saya akan mengetikkan tutorial testing dan klik cek ketersediaan. Seperti yang Anda lihat, domain ini tersedia dan gratis untuk tahun pertama. Jadi klik claim domain. Dan kemudian domain Anda akan didaftarkan atas nama Anda. Klik lanjutkan, gulir ke bawah, dan klik lewati. Seperti terlihat, Anda harus verifikasi email untuk memfinalisasi pendaftaran domain agar layanan tetap aktif. Cek email terdaftar dan tunggu verifikasi yang segera tiba. Karena domain sudah diklaim, berikutnya perbarui pengaturan DNS agar subdomain mengarah ke VPS kita. Dari sini, saya akan klik pada DNS dan name servers. Lalu saya akan menggulir ke bawah. Dan kita akan mulai dengan menambahkan record baru. Untuk nama, ubah menjadi Supabase dan untuk points to, kita ingin mengubahnya ke alamat IP VPS kita. Itulah mengapa kami menyalin dan menyimpannya tadi. Jika Anda perlu menemukan alamat IP VPS Anda lagi, cukup klik VPS di sini. Jadi saya akan mencari alamat IP VPS saya lalu saya akan menempelkannya di sini. Saya akan mengubah TTL menjadi 60 dan mengklik tambah catatan. Klik konfirmasi. Jadi sekarang, ketika saya mengetik supabase.send tutorial testing cloud, setelah saya melakukan beberapa perubahan di dalam Qlify, itu akan langsung mengarah ke dashboard Supabase saya. Untuk menyelesaikan perubahan ini, mari kita pergi ke bagian atas sini dan kembali ke Qlify. Klik pada project Anda. Klik pada proyek pertama Anda di sini. Klik pada layanan Supabase Anda. Lalu saya akan menggulir ke bawah ke daftar layanan saya di sini dan mencari Supabase Kong. Di sebelah kanan, klik pada pengaturan dan kita akan menghapus domain default di sini. Sekarang saya akan mengetikkan domain baru saya seperti ini. https://supabase.tutorialtesting.cloud. Sekarang, perlu diingat bahwa ini akan menjadi domain custom Anda di sini. Sekarang di akhir bagian ini silakan ketik .28000. Seperti yang Anda lihat, layanan ini membutuhkan port 8000 agar dapat berfungsi dengan benar, jadi itulah mengapa kita menambahkannya di akhir domain kita. Sekarang saya akan pergi ke bagian atas sini dan klik simpan. Dan sekarang kita perlu merestart layanan ini. Jadi pergi ke bagian atas sini dan klik restart. Ini juga akan memakan waktu beberapa menit untuk selesai. Oke, dan setelah ini selesai, pergi ke kanan atas dan klik tanda X ini. Sekarang saya akan membuka tab baru. Dan di bilah alamat, silakan ketik subdomain custom Anda. Saya akan mengetikkan milik saya sekarang. supabase.tutorialtesting.cloud. Dan di sini Anda perlu masuk lagi dengan nama pengguna dan kata sandi Supabase Anda. Setelah Anda mengisi informasi tersebut, klik masuk. Dan sekarang, jika saya pergi ke domain di bagian atas dan klik pada pengaturan, Anda bisa melihat koneksinya sekarang sudah aman. Jadi sekarang semuanya sudah dikonfigurasi dengan benar untuk menghubungkan subdomain kita dan dashboard Supabase kita. Baiklah, sekarang semuanya sudah diatur dan aman, saya akan menunjukkan kepada Anda tempat-tempat utama yang akan sering Anda gunakan di dalam Supabase sehari-hari. Jadi yang pertama adalah gambaran umum project. Ini pada dasarnya adalah markas utama Anda. Lalu di sisi kiri, Anda akan menemukan navigasi Anda. Ini adalah editor tabel dan SQL Anda. Info lengkap database ada di sini. Di bagian autentikasi, atur akun pengguna. Lalu ada penyimpanan. Ini untuk mengunggah file, di mana Anda bisa mengunggah hal-hal seperti gambar, video, dan dokumen.
Dan di bagian bawah sini, Anda akan melihat dokumentasi API. Saya akan klik bagian ini di sini. Ini adalah tempat yang sangat bagus jika Anda ingin panduan resmi untuk menghubungkan aplikasi Anda dan menggunakan API Supabase. Lalu di bagian kiri bawah sini, Anda juga punya lebih banyak panduan dan referensi API lengkap jika ingin mempelajari lebih dalam. Jadi pada titik ini, Anda sudah sepenuhnya siap, Supabase sudah terpasang. Semuanya sudah aman dan Anda tahu di mana semua alat utama berada. Dan juga jika Anda mengikuti langkah-langkah ini dan belum menyiapkan VPS Anda, pastikan Anda menggunakan tautan pertama di deskripsi video. Tautan itu akan membawa Anda ke hosting atau halaman yang tepat untuk pengaturan ini dan mendapatkan harga terendah yang tersedia. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Dan dengan itu, sampai jumpa di video berikutnya.